Nah, standar masukan pendidikan ini merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, ini materi pembelajaran ini memiliki tingkat kedalaman dan keleluasaan sesuai dengan jenis, program, dan standar kompetensi dengan memperhatikan tentunya Bapak dan Ibu sekalian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ini menjadi dasar keilmuan program studi, perkembangan iptek yang mutakhir dan relevan dengan program studi, dan konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini dan dunia kerja yang relevan. Dengan adanya materi pembelajaran ini, maka diperlukan tadi fleksibilitas dalam metode pembelajaran atau proses pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di dalam kurikulum itu disusun secara terpisah ataupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, bentuk lain. Demikian juga materi itu dapat juga diisi dengan kompetensi mikro berupa kredensial mikro atau pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka atau masif open online courses atau bentuk lainnya. Jadi tidak semata-mata hanya yang ada di dalam kurikulum di dalam program studi, tetapi bisa kemudian materi itu mengikuti atau mengambil dari pembelajaran dari luar program studi, dari luar kurikulum yang ada di dalam program studi. Standar dosen dan tenaga. Jadi ini merupakan kriteria minimal Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah untuk kemudian terkait dengan kompetensi dan kualifikasi dosen dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik, dan perancang pembelajaran. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan juga sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, pengembangan untuk menunjang proses pendidikan. Nah, kompetensi dosen ini yang kita syaratkan atau yang menjadi standar itu adalah kompetensi pedagogi, kepribadian sosial dan profesional atau attitude, begitu ya. Dan kualifikasi dosen yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, serta pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi itu dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. Dosen pada pendidikan vokasi ini dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Artinya kalau seperti ini, jika praktisinya itu, misalnya dosen kan syaratnya harus magister, tapi praktisinya misalnya baru sarjana, tapi punya pengalaman yang utuh dalam bidang tertentu yang nanti akan diminta untuk mengajar di mata kuliah. Maka praktisi ini dapat kemudian memenuhi kualifikasi dosen melalui rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ini ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan. Nah, standar sarana dan prasarana, Bapak dan Ibu sekalian, ini juga hal yang fundamental begitu ya. Kalau kemudian di standar yang sebelumnya, misalnya standar sarana prasarana ini harus misalnya setiap perguruan tinggi itu harus mempunyai memiliki secara sendiri begitu ya beberapa persyaratan sarana yang ada, tetapi di dalam peraturan Permen 53 ini yang perlu dijamin adalah bahwa bukan kepemilikannya saja, tetapi bukan kepemilikan semata, tetapi yang perlu dijamin adalah bahwa perguruan tinggi ini dapat menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana. Karena kalau dimiliki saja tapi tidak bisa diakses oleh mahasiswa, misalnya hanya karena untuk memenuhi persyaratan pembukaan prodi saja, maka itu di luar konteks yang ada. Jadi di standar kita sekarang ini yang harus dijamin dan disediakan itu adalah akses terhadap sarana prasarana. Jadi perguruan tinggi harus menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana prasarana yang
mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa, mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing, harus ruang sarana prasarana tersebut harus ramah terhadap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus. Sarana prasarana tersebut harus memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana tersebut itu meliputi teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, sumber pembelajaran juga. Nah, sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa ini dapat diakses oleh mahasiswa baik pada saat berada di dalam kampus maupun saat mahasiswa berada di luar kampus. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi wajib melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan. Perguruan tinggi juga harus menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana. Nah, penjaminan dan penyediaan akses tersebut, Bapak Ibu sekalian, harus memenuhi ketentuan bahwa itu harus aman, selamat, dan sehat. Begitu kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat. Ini juga harus menjadi perhatian karena selama ini tidak pernah eksplisit ada di dalam standar karena ini menyangkut keselamatan dan keamanan serta kesehatan mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Termasuk di dalamnya pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, standar masukan pendidikan ini pembiayaan, ini adalah pembiayaan pendidikan itu meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Jadi tidak hanya biaya operasional Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, ini juga harus dijamin sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi program untuk afirmasi itu juga menjadi salah satu bagian dari standar pembiayaan.